Semua di momen untuk berdiri kita bergerak supaya tidak ngantuk, supaya tidak jenuh gitu ya. Oke, siap, ulangi lagi. Siap. Satu ditambah sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan enam. Oke, kita ulangi bareng-bareng. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan enam. Oke, tepuk tangan semuanya. Canggih. Canggih ya. Iya. Itu ya, lumayan lu rada ngesang diambilan. Teruslah saja Bu, pada hari ini saya mungkin yang kedua Bu ya. Yang kedua tentang diseminasi hal ini tentang terkait dengan guru penggerak. Dan memang saya belum terbiasa Bu Pak berbicara di depan seperti ini. Sama halnya mungkin ada rekan-rekan guru yang lain yang sudah terbiasa, saya belum terbiasa. Wajar kalau saya berkeringat, kalau saya mendekdek. Jadi insya Allah bisa terlalu semua gitu ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya tentang diseminasi ini yaitu judulnya tentang budaya positif. Budaya positif di SMP Negeri 8 Tasikmalaya. Dan namanya saya sendiri Arif Rahman Hakim, CGP, calon guru penggerak angkatan ke-8. Nah, sedikit gambaran tentang guru penggerak. Jadi paradigma ataupun informasi yang ada di luaran bahwa yang namanya ikutan guru penggerak sudah pasti lolos jadi kepala sekolah, lolos jadi pengawas. Itu salah besar Bu ya, sangat salah besar. Artinya guru penggerak ini hanya sebatas tiket saja untuk melangkah selanjutnya, dan utamanya adalah untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran dalam di sekolah ini. Utamanya saya sendiri, saya merasa banyak sekali kekurangan, jadi saya punya hal-hal ataupun keingintahuan lah, hal-hal yang baru dalam pembelajaran ini. Nah itu ya Bu, Pak. Ya terima kasih sih. Udah masuk hitungan. Belum. Nah ini tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman atau pengamalan dari budaya positif. Jadi hal-hal budaya positif yang ada di SMP 8 ini menjadi sebuah aset, bahwa hal-hal yang ada di sekolah di SMP 8 ini terkait dengan tadi raport mutu, banyak sekali hal-hal yang positifnya Bu ya, terkait pembelajaran, literasinya. Jadi banyak sekali poin positifnya gitu. Nah dari tujuan pendidikan menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara, saya singkat dari KHD. Jadi menurut KHD ini tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan ini anak diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu masih buram. Nah, artinya buram itu belum ada yang mengarahkan. Nah, jadi pendidikan di sekolah utamanya berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang buram dan berisi baik. Jadi sangat tidak mungkin sekali Bapak Ibu guru semua, utamanya di SMP 8, memberikan suatu pengalaman atau pendidikan yang negatif gitu ya. Semuanya hal positif. Dan tulisan buram atau kertas buram tersebut kita arahkan, kita tuntun mereka siswa-siswi untuk ditebalkan tulisannya menjadi hal-hal yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Nah, untuk latar belakangnya, kenapa saya memilih budaya positif, yaitu merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Suasana yang positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Tentu hanya dengan kurikulum Merdeka ini, suasana yang kondusif, aman, nyaman bagi anak, bagi kita semua, guru-guru semua, tentu hanya terciptanya sebuah pembelajaran yang kondusif akan terasa gitu ya, enak kalau dalam pembelajarannya. Karena dengan demikian seorang pendidik dan muridnya akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Jadi kalau ada, nah saya sempat sekali pada pertemuan-pertemuan awal memberikan sebuah keyakinan, kesepakatan pada kelas 7, karena kelas 7 itu kan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, yang paling utama adalah kenyamanan mereka di kelas. Kalau ada hal apapun terkait dengan mereka, baik itu pembelajaran ataupun ada tidak saling menghargai di sekolah, bullying dan lain sebagainya, laporkan. Utamanya saya ataupun ke posisar. Jadi hal itu sangat sensitif sekali, karena yang namanya bullying itu mereka yang mau tidak mau enggan untuk bersekolah. Asik dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana tanpa adanya beban. Salah satu caranya di awal pertemuan dengan membuat kesepakatan kelas. Tentu hanya kesepakatan kelas ini Bapak Ibu semua kemungkinan sudah membuat kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu semua terkait dengan siswa. Hal ini akan terciptanya suasana positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Tujuannya dari budaya positif ini yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita membuat suatu kesepakatan pada anak, apakah itu poin-poinnya nanti kita lakukan bareng-bareng di sini, Pak. Membangun motivasi intrinsik, karena yang namanya motivasi itu harus adanya dalam diri siswa-siswi. Ya, tentunya hal seperti itu. Jadi tidak boleh ada hal dari luar ekstrinsik. Si anu lah, takut sama ini. Jadi utamanya motivasi mereka harus ada di intrinsik. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini tentang budaya positif melalui kesepakatan kelas. Tentu hanya banyak sekali poin-poinnya. Mungkin Bapak Ibu boleh meraciknya nanti di kelas, silakan. Contohnya ini, nomor 1, mengikuti pembelajaran dengan senang dan bahagia. Yang paling utama saya menyarankan ke siswa di kelas 7 kemarin seperti itu, mereka pembelajaran dengan senang dan bahagia. Kalau dari rumahnya datang cenderut, diberi bekal, kuotanya habis, bawa sarapan dan lain sebagainya, baru dibawa ke sekolah sehingga kurang marek ke semua siswa, sehingga pembelajaran pun kurang kondusif bagi dia. Sehingga mereka mau tidak mau, alasan apapun, permasalahan apapun di rumahnya, supaya senang di sekolah, senang dan bahagia kemacaran apa itu. Yang keduanya, saling menghargai dan menghormati. Saya memberikan poin yang kedua seperti itu, menghargai dan menghormati. Pada saat mempresentasikan guru ataupun anak, kita coba saling menghargai, menghormati, karena mereka juga punya perasaan.
saya juga guru, misalkan mempunyai perasaan, jadi kita saling menghargai antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Yang ketiganya jujur dan disiplin. Yang keempat 5S. Nah ini yang 5S ini yang keempat tentunya kita sudah menerapkan senyum, salam, sapa, sopan santun. Jadi kalau misalkan hal itu tentunya dilaksanakan dengan terus-menerus ya. Fokus dalam pembelajaran dan bertanggung jawab dengan kerapihan dan kebersihan. Nah, itu. Jadi ke-6 poin ini sifatnya abstrak, sifatnya bukan sebuah aturan. Jadi sifatnya kalimat positif yang dituangkan di kelas ataupun di sekolah masing-masing sehingga bisa merangkum seluruh kegiatan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Jadi sifatnya positif ya. Kalau aturan itu kan tidak boleh buang sembarangan, jangan dan lain sebagainya. Kalau ini sifatnya positif dan juga kalimatnya juga kalimat positif, gitu ya. Berikutnya untuk konsep inti budaya positif ini ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, bukan segitiga prostitusi. Bahaya teman. Untuk disiplin positif, disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, kita semua mengartikan bahwa disiplin itu sebagai hukuman ya. Jadi anak datang terlambat, kamu kenapa nggak disiplin? Jadi seolah-olah dialah yang merasa bersalahnya. Padahal arti kata disiplin ini belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Apakah dia itu segala suatu halnya misalkan terlambat misalkan tidak disiplinnya atau tidak mengerjakan tugas, ada suatu hal di belakang itu yang latar belakangnya itu yang kita harus tahu. Jadi tidak serta-merta memarahi begitu saja gitu ya kepada anak. Yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan serta peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan kebijakan nilai kebajikan pun secara universalnya seperti ini. Tetap Bapak Ibu semua bisa membaca hal ini, dan tentunya nilai-nilai kebajikan universal ini bermuaranya nanti ke profil pelajar Pancasila yang dituangkan nanti di kurikulum Merdeka di kelas 7. Ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Itu ya untuk nilai kebajikan universal ini. Nah, untuk yang ininya, kebutuhan dasar manusia, tentu halnya mereka pada saat melakukan sesuatu hal, baik itu manusia, mau itu guru lah, mau itu anak atau siswa, saya sendiri duduk seperti ini, ada suatu hal kebutuhan yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya saya duduk di sini, berarti ada suatu hal yang melatar belakangnya. Ya, contoh halnya misalkan ingin sebuah kebebasan atau adanya tugas. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu apapun itu yang kita lakukan, mau itu marah, mau itu sedih, mau itu siswa seperti itu, jadi ada yang melatar belakangi tindakan tersebut. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusianya, kita pengen dihargai dulu orang lain. Kita pengen dihormati dulu orang lain. Jangan terus-terusan. Kita pengen dihargai, anak pengen dihargai, anak juga mereka pengen dihargai, cuman mereka anak-anak sendiri dia menghargai ke orang lain. Jadi seperti itu ya, itu kebutuhan dasar manusia. Contoh halnya bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 yaitu
bertahan hidup. Contohnya misalkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan seterusnya. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Jadi contoh hal seperti ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang 5 ini. Mau tidak mau, Bapak Ibu semua, siswa-siswi ataupun seluruh manusia, yang 5 kebutuhan dasar ini ada dalam dirinya. Ya, nah itu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini ekstrinsik ya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Saya sendiri ataupun siswa-siswi ada yang untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari gurunya gitu ya. Dia baiklah, tidak baik dengan teman-temannya, baik dengan kita semua, dengan guru-guru. Nah mereka di belakang itu misalkan ada pengen penghargaan dari siswa. Nah ini sifatnya ada sifat eksklusif. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga ada yang ikhlas gitu ya terhadap guru, terhadap yang lain pun dalam pengambilan tindakan ataupun yang mereka lakukan. Yang harus kita tanamkan yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu yang dalam intrinsik dalam dirinya. Nah ini yang sering kita lakukan, contoh halnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk hukuman itu sendiri diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat kesalahan. Nah ini perlu kita hindari, mau tidak mau. Jadi hal-hal seperti ini sangat berakibat gitu kan terhadap siswa-siswinya. Jadi kalau ada yang kesiangan ataupun ada yang hal-hal terlambat ataupun tidak mematuhi peraturan baik itu sepatu dan sebagainya, jadi jangan terlalu mendominasi lah bagian hukuman ini, karena mereka juga kan sudah tidak tahu setelah membuat sebuah aturan terus lagi hukuman ataupun aturan tersebut tersosialisasi enggak gitu, sehingga sifatnya bersifat hukuman. Kalau konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Nah ini agak mending untuk konsekuensi ini, dan lebih bagusnya lagi untuk restitusi. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi pada saat mereka melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa, kita validasi dulu tindakannya seperti apa, dan ada tindak lanjut dari kesalahan mereka. Jadi tidak serta-merta mereka salah kita tunjuk seperti itu. Ya. Dan berikutnya 5 posisi kontrol manusia, ada sifatnya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, pada saat dulu saya mengirimkan video kepada Bapak Ibu semua terkait dengan video ini. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat saja videonya ini. Oh, suaranya. Mohon dilihat dulu video seperti ini. Terkait dengan 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghubung nih, sinetronnya nih. Ikatan cinta, ya, boleh ikatan cinta boleh. Sini kamu. Siap. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru kita, dampak yang terjadi pada diri ketika guru berada pada posisi penghukum adalah muncul akan memberontak, bahkan Yang keduanya, posisi membuat merasa bersalah siswanya ini. Jadi hanya dialognya Pak, percakapan dialognya. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, Tuh. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini posisi guru sebagai teman. Hanya percakapannya saja sih Pak yang berbedanya. Maaf Bu, Kita senyuman Pak ya. Sudah jam berapa ini nak? Biasa ya. Bu saya mau saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu
Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Namun, ingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sebagai posisi pemantau atau monitor. Sama videonya, cuma dialognya yang berbeda. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita yang harus di sekolah jam 7, Bu. Ada lagi nanti artisnya. Sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya terlambat hari. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan bersalah untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini yang terakhir, ini yang paling diharapkan nih dari grup penggerak ataupun dari Bapak Ibu semua. Sama videonya Bu Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Anda. Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, itulah 5 posisi kontrol yang barusan diperlihatkan oleh tayangan video. Dan saya mengirimkan sebuah link, mohon maaf sekali. Saya mengirimkan link di grup info, silakan Bapak Ibu isi tentang Padlet, isi dari apa tentang terkait dengan video yang barusan Padlet. Nah ini Bu. Nah ini, oh sudah banyak ternyata tuh, yang mengisinya sudah banyak. Idealnya posisi manajer, idealnya posisi manajer. Ini banyak, sudah banyak mengirimkan tanggapan-tanggapan ataupun masukan-masukan terhadap pertanyaan yang ada di link Padlet itu. Silakan Bapak Ibu mengungkapkannya, yang nomor 2 maupun nomor 3. Posisi kontrol manakah? Yang nomor 1 itu jelasnya barusan untuk idealnya posisi manajer, yang keduanya sebagai yang pertanyaan kedua sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini. Yang ketiganya pertanyaannya, apa saja harapan-harapan yang ingin Bapak Ibu lihat perkembangan pada murid-murid setelah yang melihat video yang barusan itu. Silakan bebas itu mah menurut versi Bapak Ibu semua. Ya sambil melihat ini dilanjut lagi, buka. Nah, untuk yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebenarnya video yang barusan yang ketiga, yang kelima itu masuk ke restitusi, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang keduanya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini untuk segitiga restitusi, Bu, Pak. Ada lagi videonya nih. Sekali lagi ya videonya, sebentar ya, cuma sebentar lah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Banyak istilah-istilah yang aneh, makanya saya juga sering mengulang gitu ya tentang istilah-istilah dalam guru penggerak. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif
yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada pada posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini langsung ke video segitiga restitusi. Beda lagi nih, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Nah, ini poin menstabilkan identitas. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu Nah, ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Pak, kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih sabar dan hanya meminta saja. Nah, mulai intonasi suaranya melemah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Nah, ini masuk ke menanyakan keyakinan yang ada dalam diri Sarah ini. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru. Jadi kelihatannya video ini hal yang sederhana, hal yang sepele. Padahal nilai yang terkandung di dalamnya sangat bermakna sekali, Pak. Artinya tindakan-tindakan seorang guru terhadap siswa-siswi tentunya harus berberi kemanusiaan mungkin ya. Jadi tidak seharusnya datang anak terlambat ataupun ada satu kesalahan terhadap anak, kita tidak menunjuk langsung kesalahan tersebut terhadap anak. Nah, seperti itu Pak. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan Nah, ini untuk bagusan segitiga restitusi ada saat menstabilkan identitas. Jadi ditanya dulu siswa-siswinya apa yang menjadi kesalahan yang latar belakang itu. Setelah itu ada dialognya,
Dan yang keduanya validasi tindakan yang salah. Kenapa dia melakukan tindakan yang salah seperti itu? Kita validasi, kita uji, kita tanya, interogasi. Nah, setelah itu baru menanyakan sebuah keyakinan yang ada dalam diri anak tersebut. Kenapa dia melakukan seperti itu? Bagus enggak pilihannya seperti itu? Dengan melakukan hal atau tindakan yang mereka rasa salah gitu. Nah ini, jadi hal-hal seperti ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, ataupun menanyakan keyakinan. Nah ini sebuah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam terjadinya proses segitiga restitusi dialog tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa dan lain sebagainya. Jadi yang 5 posisi kontrol tadi identiknya atau idealnya hanya di bagian posisi manajer. Itu yang harus kita terapkan atau saya terapkan di sekolah ini ya, supaya hal-hal ataupun bagian hal ini bisa mewujudkan suatu budaya positif lah, walaupun hal yang kecil seperti ini. Nah barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, tidak terlalu banyak, mohon maaf. Saya juga pernah membuat sebuah video, cuman siswanya hanya sebatas membaca dialog tersebut. Kelihatannya malu ya, malu kelihatannya gitu lah. Jadi video tersebut saya shoot di kelas dengan anak kelas 9 pada saat liburan kemarin. Mereka di janjian seperti ini, mereka lupa membaca ataupun menghafal sebuah dialognya, padahal saya sudah diwanti-wanti sudah beberapa hari sehingga videonya agak kurang bagus. Barangkali seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kesimpulannya terkait dengan budaya positif ini, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer ataupun pemimpin pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Pak Ustaz diaturkan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita bikin sebuah keyakinan kelas seperti yang tadi Bapak bilang. Keyakinan kelas supaya nanti muncul dalam diri sendiri, prinsip dalam diri kalian, tidak dari luar. Contohnya tadi misalnya keselamatan, kebersihan. Nah itu hal-hal yang sifatnya positif, bukan negatif. Ya, nah, nanti kalian bikin sebuah kesepakatan dengan Bapak dengan mata pelajaran pendidikan jasmani. Kalian boleh menunjukkan apa saja, baik itu kebersihan, kerapihan, tanggung jawab, terus lagi keselamatan, akan dilakukan, boleh kelas ya, boleh kalian lengkapkan. Ya, seperti itu, ya. Nah, coba kalian tulis tentang keyakinan ini dalam sebuah kesepakatan. Misalkan yang pertama, ininya kesepakatan kelas. Pertama, boleh siapa? Siapa nih?
dan apa? Ya. Yang kedua, siapa? Mungkin siapa? Oh, oke, laki-laki, perwakilan laki-laki ini KM nih. Oke, des wakilnya. Notaris? Siapa? Bendaharanya? Mendengarkan dan menghargai apabila guru sedang menerangkan materi ujian. Berikutnya, jujur dan disiplin. Berikutnya lagi. Berikutnya ada lagi. Mendengarkan atau menghormati dan menghargai apabila guru sedang menerangkan materi. Setuju? Kalau ada teman kalian yang sedang mempresentasikan, kita saling menghargai. Setuju? Jadi kita semua harus saling menghargai dan menghormati. Tentunya kalau misalkan kalian punya perasaan kan? Kalau kalian punya perasaan, ini punya perasaan, ini punya perasaan, punya perasaan, punya perasaan. Artinya semua punya perasaan, saling menghargai dan menghormati. Bapak juga sama punya perasaan, ya? Menghargai dan menghormati. Kita sama-sama saling menghargai dan menghormati. Apabila ada suatu hal yang tidak saling ini menghargai, kita bareng-bareng, kita bareng-bareng, ya. Contoh lagi, saling mengejek, membuli, nggak boleh. Tapi dia tidak punya hati, tidak menghargai, tidak menghormati. Ya, si Atama gini,
dari sini ke depannya nggak boleh. Stop. Gitu ya. Gitu ya. Nanti kan? Sepakat semuanya? Boleh saling ejek, mengejek ke fisik, mengejek ke orangnya, mengejek ke rumahnya, mengejek ke orang tuanya, nggak boleh. Saling menghargai. Berikutnya, jujur dan disiplin. Jujur. Contohnya kalian pada saat mengerjakan tugas, melihat pekerjaan orang lain, irawan. Nah, dengan pekerjaan seperti itu, jujur tidak? Tidak. Jelas tidak jujur. Tidak jujur dengan pekerjaannya sendiri. Ini sakit. Sakitnya. Disiplin. Seperti ini. Menggunakan atau memakai kaos olahraga. Kalau tidak ingin nanti pada saat kalian Kamis yang akan datang menggunakan atau memakai atau tidak membawa pakaian olahraga, karena kita sudah sepakat, sudah saling menghargai, menghormati, disiplin. Walaupun Kamis yang akan datang, Pak saya lupa, Pak saya nggak kebawa, Pak saya ini dan lain sebagainya alasannya. Kita harapkan itu kalian segera minimalisir, kurangi lupanya. Kita sudah sepakat agar mengingatkan ya, disiplin. Juga Pak masuk kelas ini, jangan sampai guru udah masuk kalian pada dua nongkrong di sebelah sana. Karena setiap kali jam pelajaran berganti, otomatis ganti juga gurunya. Itu ya, disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab dalam pengertian kebersihan. Artinya pada saat kalian diam di kelas ini, secara otomatis harus bersih. Ada grup tiketnya kan? Ada? Sudah dibentuk? Ya. Nah, ada kebersihan yang rapi pada badan kalian nih. Bajunya harus rapi. Boleh acak-acakan, tidak boleh coret-coret. Rapi ya. Nah, pada saat kalian nanti datang sana harus rapi juga, harus beres juga, bersih. Jangan sampai kalian di saat di lapangan olahraga, kalian makan, minum, sapanya lempar begitu saja. Bersih, ya, kebersihan. Jadi harus muncul dalam diri kalian. Oh, saya sedang saya sedang membawa sampah. Langsung cari tong sampahnya, buang. Ini apa? Gimana? Baca ini. Hargai dan menghormati. Ada sangat dulu menerangkan menghargai dan menghormati. Jadi mengingok. Tidak hanya guru saja ya. Tidak hanya guru saja, dengan siswaku, siswa yang lain pun harus saling menghargai. Saling menghargai. Berikutnya, fokus memperhatikan pelajaran. Artinya pelajaran apapun yang masuk guru ke sini, perhatikan, tidak saling ngobrol. Setiap kalian pada saat ada materi yang disampaikan, langsung nyampe ke otak kalian. Apa yang diinstruksikan sama gurunya langsung masuk ke kepala kalian. Gak bingung. Tadi apa ya instruksinya? Apa instruksinya? Gak bingung itu. Jadi langsung pada saat kalian fokus dalam pelajaran, kalian secara otomatis akan tahu instruksinya akan dikerjakan. Itu ya. Coba benar-benarnya. Nah, setelah ini sepakat gak ini? Pak ini saya masih setuju nih, yang setuju. Sepakat gak ini? Sepakat? Deal? Kita kalian baca semua, kalian telah semua. Nah, setelah ini kita sudah baca semua, kita beralih ke hal yang lain tentang asesmen diagnostik. Kita ingin tahu gaya belajar kalian. Setelah kita sepakati di acara kelas ini, Bapak ingin ada penilaian tentang asesmen diagnostik
supaya tahu cara gaya belajar kalian. Gaya belajar kalian pada saat nanti Bapak menerangkan sebuah materi. Bapak menerangkan sebuah materi, Bapak tahu gaya kalian seperti apa. Gaya belajarnya, apakah gaya belajarnya itu mau menggunakan visual atau auditory, visual pakai gambar